Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah yang berjudul Pengelolaan Manajemen Risiko Hukum pada Bank Syariah, yang mana beranggotakan yaitu dengan saya sendiri, Anissa Nur Aini, NIM 1930401031, Dina Putri, NIM 1930401050, Fadel Muhammad, NIM 1930401056, Muhammad Yazid, NIM 1930401086. Baiklah, materi yang pertama tentang pengertian resiko hukum. Resiko hukum adalah resiko yang timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Resiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak mendukungnya terhadap teori, konsep, atau fenomena yang ada. Perlu pengembangan keilmuan lebih lanjut. Pemenuhannya syarat sah di kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Bank Indonesia mendefinisikan melalui PBI 5-8-2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, menjelaskan definisi risiko yang harus dihadapi bank dalam aktivitas bisnisnya. Salah satunya di definisi manajemen risiko hukum ataupun yang disebut dengan legal risk ialah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Penerapan manajemen risiko, tujuan utama manajemen risiko hukum adalah memastikan proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan. Baiklah, saya Dina Putri akan melanjutkan presentasi dari kelompok 8. Penerapan manajemen risiko, khususnya risiko hukum dalam bank syariah yang harus dilaksanakan mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Dalam pengawasan ketiga dewan tersebut harus juga dapat memahami risiko hukum yang dihadapi dan memberikan arahan yang jelas, ialah melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan budaya manajemen risiko di bank syariah. Yang kedua, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit penerapan manajemen risiko harus didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis syariah. Yang ketiga, kebijakan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko hukum. Yang pertama, identifikasi risiko hukum. Dalam hal ini, bank wajib untuk melakukan identifikasi seluruh risiko hukum secara berkala. Wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko hukum pada seluruh aktiva produk atau bisnis bank. Serta proses risiko hukum dilakukan dengan menganalisis serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan dan dijalankan. Kemudian pengukuran risiko hukum. Bank syariah wajib memiliki metode pengukuran risiko untuk risiko hukum yang memadai dan terintegrasi dengan kerangka manajemen risiko bank dan menggunakan pendekatan kuantitatif ataupun kualitatif. Kemudian pemantauan risiko hukum. Dalam hal pemantauan bank yang dilakukan unit pelaksana maupun SMR atau sistem manajemen risiko, bank syariah harus memiliki sistem serta prosedur yang mencakup terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internet, dan stress testing.
Kemudian pengendalian risiko hukum. Dalam hal ini, satuan atau fungsi kerja yang membawahi bidang hukum harus melakukan pengkajian ulang secara berkala terhadap kontrak kerja dan perjanjian yang dilakukan antara bank syariah dengan pihak-pihak lain. Kemudian ada sistem informasi manajemen risiko hukum. Dalam hal mengurangi serta memproyeksi potensi kerugian aktivitas bisnis ataupun transaksi, bank syariah harus mencatat dan menata usahakan setiap kejadian, baik dalam proses litigasi yang terkait risiko hukum maupun jumlah kerugian yang diakibatkan dalam satuan administrasi data. Sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah rencana, metode, prosedur, dan kebijakan yang didesain oleh manajemen untuk memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi, efektivitas operasional, kehandalan pelaporan keuangan, pengamaran terhadap aset, ketata atau kepatuhan, dan peraturan lain. Adapun unsur sistem pengendalian internal antara lain: 1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. 2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aktiva, hutang, pendapatan, dan biaya. 3. Praktik yang sihat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit. 4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Demikianlah hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.